Assalamualaikum, nama saya Khairul Amri, seorang dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Hari ini, saya mau ajak Anda semua berpetualang mengungkap salah satu harta karun tersembunyi dari keanekaragaman hayati Minangkabau. Siap? Oke, jadi kita akan menjelajahi satu prinsip dasar kehidupan lewat dua dunia yang kelihatannya beda banget, tapi sama-sama luar biasa. Dan keduanya ada di sini, di Sumatera Barat. Pertanyaannya simpel aja, apa sih sebetulnya benang merah antara tumbuhan pemangsa di dalam hutan sama kupu-kupu anggun yang terbang di udara? Kedengerannya mungkin kayak teka-teki ya, tapi jawabannya itu memegang kunci buat kita ngerti gimana ekosistem kita yang super kompleks ini bekerja. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Konsep intinya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Gampangnya gini, ini tuh tentang variasi atau perbedaan antar spesies yang masih satu kerabat dekat. Bayangin aja sebuah keluarga besar, nah di dalamnya kan ada kakak, adik, sepupu. Mereka semua berhubungan, punya kemiripan. Tapi setiap orang itu unik dan beda. Itulah idenya. Nah, diagram ini ngejelasinnya dengan pas banget. Coba lihat, ada famili kucing atau Felidae. Di bawahnya ada genus Panthera. Di dalam genus ini ada singa dan harimau. Mereka ini kerabat dekat, satu genus. Tapi jelas mereka adalah spesies yang berbeda kan? Punya ciri fisik, habitat, dan cara berburu yang unik. Nah, inilah inti dari keanekaragaman tingkat jenis. Sekarang, yuk kita lihat konsep ini langsung di alam. Studi kasus pertama kita akan membawa kita ke dataran tinggi yang sering berkabut di Sumatera Barat. Rumah bagi para pemburu yang, bisa dibilang sangat cerdik dan tak terduga. Selamat datang di cagar alam Lembah Harau. Di tengah pemandangan yang spektakuler ini, kita bisa nemuin contoh keanekaragaman yang sempurna pada tanaman kantong semar. Meskipun mereka semua masuk dalam genus Nepenthes, mereka sama sekali nggak identik. Pertama, kenalan dulu sama Nepenthes gracilis. Coba perhatiin deh pola garis-garis di bibir kantongnya, atau yang kita sebut peristom. Ini bukan hiasan loh, desainnya yang licin dan menarik ini adalah perangkap yang dirancang dengan sempurna untuk memikat serangga kecil seperti semut. Nah, beda lagi sama yang ini, Nepenthes albomarginata. Lihat kan bentuknya lebih ramping memanjang? Ciri khasnya itu cincin putih tepat di bawah bibirnya. Makanya namanya albomarginata, artinya bertepi putih. Dan detail kecil ini ternyata penting banget. Cincin putih ini adalah umpan favorit buat rayap. Dan yang terakhir ada Nepenthes eustacia. Kantongnya jauh lebih gemuk, lebih lebar, dan kokoh. Jadi, kita punya 3 kerabat dekat tapi dengan 3 strategi berburu yang sangat berbeda. Dan itu semua kelihatan dari bentuk unik perangkap mereka masing-masing. Perbedaan desain ini bukan cuma soal penampilan. Setiap bentuk kantong yang unik itu memungkinkan mereka memangsa jenis serangga yang berbeda. Bibir licin untuk semut, tepi putih untuk rayap, atau kantong yang lebih besar untuk mangsa yang lebih kuat. Keberadaan mereka juga jadi tanda penting bahwa habitat di sini, seperti hutan lembab dan bebatuan ini, masih sehat dan alami. Oke, dari lantai hutan yang tenang, sekarang kita alihkan pandangan kita ke angkasa. Kita mau ketemu sama permata terbangnya Minangkabau. Kita lagi lihat kupu-kupu sayap burung dari genus Troides. Coba lihat yang di sebelah kiri, itu Troides helena. Dia punya pita kuning yang tajam dan tegas di sayapnya yang hitam. Beda sama yang kanan, Troides amphrisius. Warnanya lebih dominan kuning keemasan yang menyala. Satu genus yang sama, tapi 2 spesies dengan keindahan yang berbeda. Nah, di sini ada fenomena yang lebih keren lagi, namanya dimorfisme seksual. Jadi dalam satu spesies yang sama, jantan dan betinanya bisa kelihatan beda banget. Jantannya punya warna cerah buat menarik pasangan, sementara betinanya ukurannya lebih besar dengan warna yang lebih kalem. Kenapa? Biar bisa berkamuflase waktu membawa telur. 2 peran, 2 penampilan, tapi tujuannya satu, kelangsungan spesies mereka. Jadi, kita udah jalan-jalan ke dunia tumbuhan pemangsa dan kupu-kupu yang memesona. Sekarang, waktunya kita sambungin semua kepingan teka-teki ini dan lihat gambaran besarnya. Dan inilah jawaban dari teka-teki kita di awal. Baik Nepenthes maupun Troides adalah contoh sempurna dari keanekaragaman tingkat jenis. Perbedaan-perbedaan yang kita lihat tadi itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti nyata bagaimana kehidupan beradaptasi dengan sangat cermat untuk mengisi peran ekologisnya masing-masing yang unik. Dan inilah alasan kenapa semua ini penting banget. Setiap spesies yang unik, entah itu kantong semar yang sabar menunggu mangsa atau kupu-kupu yang megah, mereka semua adalah sehelai benang yang gak tergantikan dalam jaring-jaring kehidupan. Semakin banyak benangnya, semakin kuat dan tangguh jaring itu.
Keanekaragaman inilah kekayaan sejati planet kita. Pertanyaannya sekarang adalah, dunia tersembunyi apa lagi ya yang masih menunggu untuk kita temukan?